Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paradina Pesilat dengan NIM 19622023. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi proposal mata kuliah metodologi penelitian di bawah bimbingan Ibu Masyita Azhara, SEMSI, STE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang tahun 2022. Baiklah, dengan judul proposal saya yaitu pengaruh pengetahuan tentang anggaran, latar belakang anggota DPRD, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah di Kepulauan Anambas. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Pengawasan terhadap anggaran berkaitan erat dengan peranan dan pentingnya anggaran dalam suatu daerah, dan dengan semakin kuatnya fungsi anggota DPRD, maka dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan penyusunan kebijakan daerah yang sangat tepat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD itu sendiri. Yang kedua, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka saya mengambil perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, bagaimana pengaruh latar belakang anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Dan yang ketiga, ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh latar belakang anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah. Yang ketiga, menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya, pembahasan bab kedua ada landasan teori. Yang pertama, keuangan daerah APBD. Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD merupakan kewenangan Dewan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya. Pengawasan pelaksanaan APBD mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan, bukan pemeriksaan. Yang kedua, ada penentuan Dewan tentang anggaran. Pengetahuan Dewan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan Dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban, serta pengetahuan Dewan ini tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah atau APBD. Yang ketiga, ada latar belakang anggota DPRD. Peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah APBD bertujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah sudah sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Latar belakang anggota DPRD ialah personal background yang merupakan latar belakang individu yang melekat pada setiap individu. Personal background ini yang dimaksud adalah penataan pendidikan, pengalaman organisasi, dan lama kerjanya di pemerintahan. Yang keempat, transparansi kebijakan publik. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan pentingnya masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat. Prinsip transparansi ini memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, komunikasi publik oleh pemerintahan, dan yang kedua, hak masyarakat terhadap akses informasi. Yang kedua, ada kerangka pemikiran. Yang pertama, ada pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD.
Dalam hal ini, anggota DPRD dituntut supaya anggota DPRD harus memiliki kapasitas mengenai keseluruhan masyarakat anggaran yang diharapkan mampu terlibat dalam proses anggaran di daerah, sehingga DPRD dapat melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif dan efisien dan tepat sasaran titik untuk meningkatkan kapasitas fungsi DPRD dalam hal pengawasan keuangan daerah. Maka DPRD dibentuk untuk menguasai seluruh struktur dan proses anggaran atau APBD tersebut. Yang kedua, ada pengaruh latar belakang anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif DPRD terhadap lembaga eksekutif pemerintahan daerah sangat penting dilakukan karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah di pusat dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. Yang ketiga, ada pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Jadi, transparansi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat mengakses proses dan pengawasan keuangan daerah APBD. Dengan adanya hal seperti ini, maka akan mendorong anggota dewan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena masyarakat sudah memiliki peran dan melakukan pengawasan keuangan daerah. Di sini juga ada model penelitiannya. Berdasarkan kerangka pemikiran tentang pengaruh ke pengetahuan tentang anggaran, latar belakang anggota DPRD, transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan anggaran anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, maka model penelitian ini bisa dilihat di slide ke-9. Pembahasan selanjutnya bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah 20 orang yang tersebar di 10 partai politik. Sampel dalam penelitian ini ialah teknik dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling ini ialah mengambil sampel yang jumlah kriteria dan karakteristik tertentu. Adapun kriterianya ialah sampel yang diambil hanya pihak-pihak yang benar yang mengetahui tentang anggaran APBD. Yang kedua ada jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden, yaitu anggota DPRD yang menjadi sampel penelitian ini. Data primer dipengaruhi dengan cara menyebar kuesioner kepada responden. Secara metode kuesioner juga dilakukan metode wawancara yang bertujuan untuk menanggapi pernyataan yang diajukan melalui bisnis kuesioner. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah yang pertama teknik wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang memahami tentang masalah yang akan diteliti. Yang kedua kuesioner, yaitu menyebarkan kuesioner beberapa pertanyaan kepada seluruh responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Titik kuesioner ini berisi pertanyaan tentang penerapan transparansi kebijakan publik dan latar belakang anggota DPRD terhadap hubungan pengetahuan anggaran dan pengawasan APBD di Kabupaten Kepulauan Anambas. Yang keempat ada definisi operasional variabel. Di sini ada dua variabel. Yang pertama variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dapat mempengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel independen. Variabel dependen yang dalam penelitian ini ialah pengawasan keuangan daerah. APBD adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pengawasan anggota keuangan daerah (APBD) meliputi pengawasan saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran APBD. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya, yaitu variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini ialah yang pertama pengetahuan dewan tentang anggaran, yang kedua adalah latar belakang anggota DPRD, yang ketiga transparansi kebijakan. Dan di sini juga ada yang kelima analisis data, yaitu ada pengujian kualitas data. Sebelum melakukan analisis menggunakan model regresi berganda ini, ada baiknya setiap variabel digunakan penguji pendahulu untuk mengetahui kualitas data yang akan diuji selanjutnya. Penguji kualitas data tersebut meliputi yang pertama uji validas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji normalitas, yang keempat uji asumsi klasik. Dan ada juga pengujian regresi berganda. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi berganda. Titik analisis regresi berganda ini merupakan aplikasi khusus. Ekspresi berganda ini linear, di mana dalam persamaan reaksinya mengandung unsur interaksi. Dan ada juga hipotesis, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini akan diuji dengan pengujian uji parsial atau uji T, dilakukan untuk pengetahuan apakah variabel dependen mempengaruhi terhadap variabel dependen dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat signifikan ditentukan sebesar 5%. Dan ada juga uji koefisiensi determinasi R2. Uji koefisiensi determinasi R2 digunakan untuk mengatur seberapa besar variasi dalam variabel bebas maupun menjelaskan bersama-sama variabel terkait atau seberapa baik model regresi yang telah dibuat tersebut cocok dengan data. Semakin besar koefisiensi determinasinya, maka semakin baik variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan di video presentasi sekali ini. Lebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.